sudah tahu ya, jembatan merah, jembatan Yutefa, jembatan yang dibangun dan diresmikan oleh Bapak Jokowi langsung ya. Itu adalah jembatan ikon kota Jayapura. Oke, di sini sunyi ya di perjalanan ya, maklum ya, karena sudah jam 10 ya kalau di Papua sini. Ini pun hari Senin ya, hari Senin. Kalau malam minggu boleh rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini aku ingin berbagi pengalaman pada kalian semua ya. Oke, sebelumnya saya akan membahas tentang pengalaman saya membuat video YouTube ini ya. Supaya tidak jenuh, kita sambil aware ya, sambil lihat pemandangan ya bosku ya, supaya kalian semua tidak jenuh. Oke, di sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua, bosku-bosku semua yang sudah mendukung channel saya selama ini ya. Sampai sekarang sudah mendapatkan 7.000 subscriber. Nah, kemarin itu ada salah satu teman saya ya bosku ya, dia menanyakan, itu subscribernya sudah 7.000 kok belum ada iklannya, kok hiburnya sedikit. Oke, nanti di situ saya akan jawab ya, sambil santai, sambil jalan over. Pertama-tama saya sebelum membahasnya, saya mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel saya, dan buat teman-teman semua yang baru saja datang di channel saya. Gak ada salahnya buat kalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasinya lur, supaya nanti kita bisa saling berbagi dan bisa saling kompak. Sebenarnya saya membuat video ini atau membuat channel ini sudah lama, sudah tahun 2019 lalu ya, tepatnya bulan Juli kalau salah. Nah, itu pada waktu itu saya menggeluti YouTube ya dari nol ya, dan pada awal tahun 2020 itu saya dimonetisasi. Channel ini sudah ada iklannya bro, sudah ada iklannya, saya sudah mendapatkan penghasilan juga, sudah mendapatkan pin Google AdSense sampai 2 kali. Nah, tapi di situ kan pada waktu itu kan saya membahas tentang tutorial YouTube ya. Seperti yang teman-teman lihat, video saya yang sebelumnya itu bukanlah vlog motor ya, tapi tentang tutorial YouTube. Nah, di situ saya kan nggak sengaja order dari video orang lain ya, dan saya hubungkan dengan video saya asli tentang tutorial YouTube pada waktu itu. Dan apa teman-teman yang saya hasilkan, bukannya malah nambah viewer, nambah jam tayang, melainkan besoknya itu, besok pagi itu ya, saya mendapatkan email dari YouTube itu pagi-pagi sekali. Itu tulisannya kurang lebih itu, kalau nggak salah, mohon maaf, Anda sudah tidak lagi disetujui monetisasi karena melanggar dan harus mengajukan ulang lagi 1 bulannya kemudian, karena kan kena dis itu bisa 1 bulan. Tapi nggak semudah itu bro, jadi saya harus menghapus dulu video-video saya yang reuploader. Saya hapus semua, bahkan saya potong juga ada, dan disitu otomatis kan kalau video kita dihapus itu jam tayang akan berkurang, jadi seperti itu kan bro. Nah, dari situ saya kehilangan jam tonton itu sampai hampir 4.000 ya, jadi hanya menyisakan 600 jam saja. Nah, oleh sebab itu kenapa sampai sekarang itu channel saya belum ada iklannya ya, karena itu tadi saya masih mengejar 4.000 jam tayang lagi. Nah, tapi di sini karena saya sudah mendapatkan pin Google AdSense, jadi saya nggak perlu lagi menunggu pin Google AdSense ya, melainkan hanya jam tayang lagi untuk mengajukan ulang. Jadi seperti itu. Oke, di sini sunyi ya di perjalanan ya, maklum ya, karena sudah jam 10 ya kalau di Papua sini. Ini pun hari Senin ya, hari Senin. Kalau malam minggu boleh rame. Oke bosku, jadi kesimpulannya adalah ya, buat konco-konco dulur-dulur yang juga seorang kreator ya, saya sarankan untuk tidak reuploader video dari sosmed ya, baik itu dari Instagram, dari WA, mungkin yang sekarang lagi viral dari TikTok.
dari Facebook itu jangan ya, jangan sampai kalian upload di YouTube kecuali kalian bikinkan video reaction dan kalian ngomong di dalam video tersebut. Kalau real, bahkan video kalian itu yang kalian upload ya, dan itu di dalamnya itu ada cuplikan atau ada sambungan dari video yang lain, itu biarpun sedikit bro, channel kalian tuh bakalan terkena masalah ya, baik yang sudah dimonetisasi ataupun yang belum dimonetisasi. Jadi saya sudah 3 bulan ini saya nggak mendapatkan iklan dan saya nggak mendapatkan penghasilan sama sekali. Jadi saya itu ibaratnya memulai dengan nol lagi ya, tapi subscriber saya banyak. Oleh sebab itu buat kalian semua yang penasaran, luas subscribernya sudah 7 ribuan tapi kok viewernya sedikit dan nggak ada iklannya pula. Nah itu tadi, karena kan saya channel pemula. Dulu itu waktu saya dimonetisasi, alhamdulillah viewernya itu berangsur-angsur naik dan subscribernya pun naik dengan sendirinya ya. Ya walaupun ada dari teman-teman yang saling kompak itu ya ada ya, jadi seperti itu. Nah ini saya tujukan buat para teman-teman yang ingin menjadi seorang YouTuber yang masih pemula, yang belum paham ya. Jadi kalian kalau suka dengan TikTok atau mungkin kalian punya akun TikTok dan kalian upload di YouTube itu, kalau bisa jangan ya, pokoknya jangan. Karena apa? Sudah banyak sekali teman-teman saya sama kreator yang sudah dimonetisasi namun akhirnya terkena dismonetisasi dengan alasan konten yang digunakan ulang alias re-uploader ya. Mereka juga mengalami hal yang sama. Ada teman saya kemarin yang subscribernya sudah 5 ribuan dan dia juga terkena dismonetisasi. Itu alasannya apa? Alasannya simple, hanya mengupload sebuah video pendek dari TikTok. Jadi seperti itu teman-teman, jadi langsung terkena dismon dan alhasil tidak mendapatkan penghasilan. Yang paling kasihan lagi adalah teman saya ini belum mendapatkan surat PIN ya. Jadi artinya dia masih menunggu 10% ya dari persyaratan minimum untuk mendapatkan surat PIN Google AdSense. Jadi seperti itu. Nah kalau saya kan sudah mendapatkan PIN AdSense, jadi tinggal mengejar 4000 jam tayang. Oke bro, sambil santai sambil jalan ya. Nanti kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa coret-coret ya di kolom komentar di bawah. Kalian bagikan pengalaman kalian untuk kita semua ya, untuk kita semua, bagi yang melihat ya nanti bisa motivasi ya untuk selalu semangat dalam membuat konten yang original ya. Walaupun hasilnya itu tidak sebagus kreator-kreator yang sudah dimonetisasi ataupun kreator-kreator yang sudah besar ya. Jadi ya kita jalani aja, dan kita di dalam membuat sebuah video itu kan tujuannya kan memang satu ya, untuk mendapatkan penghasilan. Nah tapi kalau bisa jangan terfokus pada uangnya itu. Jadi kreativitas kalian ya dalam membuat video apapun itu yang penting original dan semenarik mungkin ya. Itu alangkah baiknya kita mengupload video yang original saja. Itu sih yang bisa saya bagikan kepada kalian. Mungkin buat teman-teman semua yang mungkin memiliki pengalaman yang luar biasa dari saya, kalian bisa ceritakan masalah kalian, pengalaman kalian, dan kalian bisa share ke kolom komentar ini ya di video saya ini, supaya kita semua jadi tahu, jadi ingin belajar lebih dalam lagi ya. Memang saya sudah lama ya, sudah setahun. Bahkan teman-teman saya yang bikin kreator itu sama dengan saya tahun yang lalu itu sudah ada iklannya semua, tinggal saya aja yang jadi korban ini. Aduh, benar sih kecewa juga ya, tapi kan karena perbuatan kita sendiri yang ceroboh, yang hanya mementingkan pendapatan ya. Jadi kita seperti ini bro, kita ingin cepat-cepat menghasilkan $100 ya untuk bisa dicairkan. Itu kita bersikeras bagaimana supaya konten kita itu bisa ditonton banyak orang. Alhasil apa? Kita mencari TikTok yang lagi viral kan, seperti itu kebanyakan kreator pemula gitu, ataupun kreator yang belum tahu. Nah setelah saya upload di channel mereka, biasanya pihak YouTube langsung mendeteksi kalau itu adalah konten yang upload atau konten yang dari sosmed ya, dari sosial media lain.
itu YouTube tidak memperbolehkan ya, sekalipun TikTok itu belum diupload di YouTube. Jadi karena sudah diupload di aplikasi TikTok, otomatis itu sudah melanggar pihak YouTube ya, melanggar pedoman komunitas ya, dalam arti reuploader itu nggak diperbolehkan. Yang ada kalian nanti yang susah sendiri seperti saya ya. Jadi ada lagi nih teman saya ya yang punya pengalaman sama, tapi dia beruntung sampai saat ini channelnya sudah diterima monetisasi dan sampai sekarang ini masih berjalan iklannya. Saya nggak sebutkan nama channelnya apa, yang jelas dia sudah berkembang ya. Itu juga dari teman-teman dari perantauan juga ya, berusaha membuat konten video yang diupload di YouTube. Jadi itu sih buat pengalaman kita ya, kalau kita ingin menjadi seorang YouTuber ya harus rajin mengupload dengan stempel original, itu yang paling utama ya. Jadi kalau kita terlalu ambisius dan ingin menjadi viral video kita ngupload video orang lain biarpun sedikit tapi itu bermasalah. Terus ini ada yang tanya, Mas, saya melihat teman saya Mas reuploader video TikTok, video Facebook, tapi kok ada iklannya. Nah itu saya bisa simpulkan ya teman-teman, bahwasanya biasanya video tersebut oleh pihak YouTube dimonetisasi, tapi itu kalau kontennya itu dibikin reaction ya, biasanya masih bisa diterima. Atau mungkin itu real TikTok tapi ada iklannya, biasanya itu pendapatan dari hasil iklan itu tidak didapatkan oleh si pengupload ya, si pengupload dalam arti reuploader itu. Jadi ya penghasilan itu tetap jatuh di tangan yang punya video TikTok tersebut asli, video asli. Jadi seperti itu ya, itu kurang lebihnya ya, saya juga kurang tahu juga, tapi yang jelas intinya sih seperti itu ya. Kalau video reaction itu bisa, jadi kita itu pun masih beresiko besar ya kalau reaction. Kalau kita tidak pandai-pandai dalam membuat celotehan di dalam video reaction, itu juga akan terdeteksi bahwa konten yang diupload itu atau konten yang dibahas di reaction itu kontennya orang lain. Alhasil kalau kita terdeteksi, itu pun juga akan berpengaruh besar terhadap konten kalian, dicap konten yang digunakan ulang, jadi percuma saja. Jadi untuk yang paling aman adalah video karya kita sendiri dalam bentuk tema apapun sesuai dengan kegiatan kita, dan itu berstempel original ya, seperti itu. Terus ada lagi nih, ini yang spam. Nah ini spam ini sangat fenomenal ya, dari dulu sampai sekarang itu spam itu masih fenomenal sekali bro. Ini sudah dari tadi ya. Ini ada di mana ini? Ini saya ada di Jalan Baru, ini Jalan Baru menuju Pantai Hamadi dan menuju Jembatan Merah ya, jembatan ikonnya Papua. Saya belum mereview ya bro, mohon maaf ya. Jembatan Merah, mungkin kalian semua yang ada di Indonesia semuanya sudah tahu ya, Jembatan Merah, jembatan Yutefa, jembatan yang dibangun dan diresmikan oleh Bapak Jokowi langsung ya. Itu adalah jembatan ikon kota Jayapura ya. Kan kalau di Jawa kan jembatan yang terpanjang kan Suramadu itu ya. Ada lagi di Kalimantan, di Makassar, banyak sekali jembatan bagus, dan ini adalah jembatan di Jayapura. Mungkin lain waktu saya bisa mereview jembatan tersebut ya buat kalian semua, baik itu malam hari ataupun siang hari ya, nanti sebisa waktu saya, karena kan kalau siang itu saya sambil bekerja jadi nggak bisa ya. Kalau malam begini saya bebas. Semoga tadi yang saya jelaskan tadi bisa membuat kalian untuk termotivasi dalam membuat karya dengan cap original ya. Usahakan kalian terus mengupload agar apa, sekalipun viewer kita sedikit, kalau kita rajin upload, otomatis salah satu video kita itu bakal direkomendasikan oleh pihak YouTube. Jadi video kita akan mendapatkan viewer yang banyak, dan pas di jam tayang itu akan segera tercapai ya. Dan kalau komen, kalau bisa jangan berbau spam ya, karena YouTube juga tidak mengindahkan ya konten komentar-komentar yang memang berbau spam.
komentarlah yang bijak sesuai dengan isi video yang dibahas tersebut ya. Pasti teman-teman sama pemula juga akan tahu, akan paham. Kalian itu komentar juga ingin mendapatkan subscriber dan viewer, jadi seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bisa menjadi acuan buat teman-teman semua sesama pemula, dan kita lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Oke bro, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.